Hello everyone, kembali lagi ke channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan review Gold Wireless Headset PS4 setelah 3 minggu pemakaian. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar channel ini makin berkembang. Oke. Nah, so ini dia reviewnya. Pertama, dari segi suaranya ini headset jelas, jernih, pakai banget. Nah, ditambah dia juga ada mode Virtual Surround Sound 7.1, berasa memanjakan telinga. Saya ada pernah coba untuk nonton film dan main game, itu rasanya ya real, sangat real. Jadi misalnya nih ada kayak tembakan ada di kanan depan nih, dia tuh betul-betul kerasa memang ada nembak di kanan depan. Atau mungkin misalnya kita habis melewati, misalnya ya ada air terjun lah di lewat belakang kita, maka suaranya juga tuh akan seolah-olah ada di belakang kita. Nah, sama juga misal nih karakter kita nih ngomong, itu betul-betul berasa di dalam kepala ada suaranya. Nah, jadi dia tuh saking bagusnya itu kayak memodelkannya tuh secara nyata lah. Nah, lalu di sini juga dia di sini di video untuk headset ini ada disinggung mengenai augmented noise cancelling. Nah, tapi saya selama 3 minggu saya coba-coba utak-atik sana sini nggak ada ketemu. Mungkin ini augmented noise cancellingnya aktif langsung, mungkin waktu main itu langsung aktif. Nah, saya nggak terlalu tahu juga, cuman waktu kita pakai, maksudnya ada suara yang kita dengar itu betul-betul kayak kedap. Nah, beda ya antara augmented noise cancelling, passive noise cancelling, sama active noise cancelling. Nah, kalau augmented noise cancelling, nah saya googling juga nggak terlalu ada yang saya pahami. Kayak yang sama ini saya mau sampaikan juga, untuk ada kan tombol off 1, 2. Nah, itu tombol itu tuh bukan tombol sih, itu switch profile 1, 2 dan off. Nah, untuk off itu artinya headsetnya ini nggak nyala. Kalau kita pindah ke 1 itu profil 1, nah, dan 2 itu profil 2. Itu bisa disetting kalau kalian ada download aplikasi tambahan di PlayStation Store. Tapi sayangnya ini ya, PS4 saya ini keadaannya, kondisinya tuh share account, jadi nggak bisa main online, karena kalau saya online itu langsung terkunci. Jadi untuk yang fitur yang profil 1, 2, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan lebih jauh. Oke, yang kedua, yang namanya headset wireless biasanya ada saja kendalanya di latensi dan delay. Nah, untuk headset ini latensi sama delaynya itu nggak terlalu terasa waktu saya pakai. Nah, responnya juga cepat waktu ditekan, sama yang direspon oleh headset ini itu yang nggak ada terasa delay, jadi seketika langsung ada aja kedengar bunyinya. Nah, nanti saya coba untuk simulasikan menggunakan handphone. Ngomong-ngomong nih, untuk headset ini sekali cas penuh dia bisa dipakai sekitar 8 sampai 10 jam pemakaian. Oke. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga nih yang agak panjang nih. Mengenai desainnya. Nah, desainnya ini sangat simpel dan stylish. Nah, desainnya ini didesain oleh Sony dengan sangat matang. Nah, dia memiliki ini plastik di setiap ujungnya, gunanya lah untuk diletakkan di meja ataupun diletakkan di PS4. Nah,
kelas PS4 kayak gini. Ini clone PS4 saya nih. Nah, mungkin kelihatan sedikit, nanti mungkin pakai kamera yang satunya aja ya. Lalu juga dia bisa juga digantung ya, kayak headset pada umumnya lah. Nah, lalu dia juga punya dua lubang apa nih, udara masuk. Nah, di atas kanan sama atas kirinya supaya suaranya dihasilkan juga lebih baik. Lalu juga apa ya, oh ya nih, untuk sisi kiri dan sisi kanannya bisa dinaikkan seperti yang waktu saya unboxing kemarin ya. Nah, jadi gunanya ini untuk ngepaskan di kepala kalian. Contoh nih, misalnya saya pasnya segini. Nah, balik, maaf. Nah, kalau misalnya pas dinaikkan ke atas gini, kalau agak kesesakan bisa turunkan. Nah, jadi dia untuk pengaturan dengan kepalanya biasanya kan ada di atas sini tuh untuk headset pada umumnya, dia nggak di sini. Nah, lalu apa lagi nih ya? Oh iya, untuk earpad dan earcupnya. Nah, ini yang spesial nih. Saya cuma dekatkan aja ya. Nah, untuk earcupnya, nah coba kalian lihat ya. Nggak kelihatan ya. Coba akan flash dulu. Nah, coba kalian lihat di bagian sini. Nah, ini kan agak dalam nih. Tapi di bagian depannya, tuh, dia nggak dalam. Nih, nggak dalam, tipis. Nah, gunanya untuk apa? Nah, perhatikan dulu. Gunanya jadi ini kan kayak telinga kita nih, daun telinga itu nggak bakal ini kejepit di dalam sini. Nah, jadi dia ada ya tadi kan yang agak rongga. Nah, rongganya itu masuk ke dalam telinga, jadi telinga kita ini nggak bakal kejepit di dalam headset ini. Jadi ya kalau kita pakai lama-lama nggak bakal sakit telinga kita itu. Nah, oke, sudah untuk nomor 3-nya. Nah, nomor 4 yaitu adalah plug and play. Nah, headset ini dilengkapi dengan Bluetooth dongle dalam paket penjualannya. Ini nih yang kalian dapat di paket penjualan. Ada sudah yang di unboxing, saya lihat kan, sudah kelihatan ya. Nah, ini dalam paket penjualan, gunanya adalah untuk mengkoneksikan si headset dengan dongle. Nah, jadi dengan adanya ini kalian tinggal pasang aja di PS4 kalian pasang aja di laptop kalian, bahkan kalian juga bisa pasang ini ke smartphone kalian. Tentunya mesti diperlukan USB OTG untuk handphone ya. Nah, selain itu juga kalau memang kalian lagi nggak mau nih pakai yang ini, pakai dongle, kalian juga bisa menghubungkannya melalui jack audio yang disediakan dalam paket penjualan. Nah, ini kabel jack audionya tuh udah ada disediakan, jadi tinggal pasang aja ini ke lubang di bawah sini. Nah, ujungnya ini kan pasang ke handphone kalian. Nah, ini ujungnya ini pasang ke handphone kalian gitu. Nah, dari 4 yang tadi saya jelaskan, ada beberapa kekurangan dari headset ini. Yang pertama, kalian nggak bisa konekkannya langsung melalui Bluetooth. Ya, artinya kalau ingin menggunakan ini secara wireless, artinya nggak pakai kabel, kalian harus pakai ini dongle-nya. Jadi dongle-nya ini jangan sampai hilang. Yang kedua, nah di marketplace itu banyak menjual earcup. Nih, earcup yang ini nih. Nah, ini saya masih belum yakin apakah ini bisa sebagai patokan kita bahwasanya earcup ini mudah untuk ngelupas atau mudah rusak atau gimana. Nah, karena yang saya tahu banyak yang berbahan kulit sintetis ya, earcupnya itu mudah untuk ngelupas. Mungkin bahasa lainnya itu ngelotok lah. Nah, jadi kalau ada sebagian mungkin khawatir, kalau misalnya kayak gitu berarti mudah melotok dong. Nah, ada juga yang misalnya nih lebih dapat kabar baiknya lah, karena kalaupun ini misalnya rusak kenapa gitu kan, jadi banyak yang jual untuk untuk penggantiannya lah. Oke. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari headset ini. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini menurut saya pribadi ya,
Headset ini dari segi suara sudah mantap, dari segi respon sudah oke, dan dari desain membuat kita nyaman memakainya berlama-lama untuk bermain game atau menonton film. Dan plug and play, sehingga kita nggak perlu setting via Bluetooth. Nah, pertanyaannya, apakah ini worth it? Nah, jika kalian nggak terganggu dengan Bluetooth dongle-nya yang ini, misalnya harus konekannya pakai Bluetooth dongle. Nah, karena ya kalau saya sih menggunakannya nih untuk di PS sama di laptop. Nah, untuk main game, ngedit video, atau sekedar nonton film, jadi ya fan-fan aja. Nah, kecuali saya menggunakannya di smartphone, jadi aneh kayak punya buntut gitu. Untuk di TV nanti saya coba. Nah, kalau memang bisa nanti bakal saya kasih lihat ini bisa untuk di TV juga atau enggak. Lalu jika kalian nggak masalah nih untuk budgetnya sekitar 1.289.000 buat headset ini, ya menurut saya worth it untuk dibeli, mengingat ini headset keluaran Sony yang notabene adalah berpengalaman dalam dunia audio. Jadi untuk audio ini nggak diragukan lagi. Nah, nanti saya akan kasih coba mic-nya, atau langsung aja deh, nih saya kasih coba untuk mic-nya. Nah, oke, ini untuk tes mic dari Gold Wireless Headset PS4. Gimana? Apakah bagus atau tidak? Ya tinggal kalian nilai sendiri aja. Oh ya, by the way, untuk headset ini dia ada memiliki dua buah mic di sisi kiri di bagian tengah dan di bagian bawah sini. Satu di sini, satu bagian tengah sini. Nah, jadi ada dua mic ya. Oke, dan ini saya kasih hasil tes suaranya. By the way, ini saya record menggunakan handphone. Untuk hasil maksimal, silahkan mendengarkan menggunakan headset atau handsfree kalian. Oke, untuk link pembelian ada saya cantumkan di deskripsi. Untuk video unboxingnya juga saya cantumkan di deskripsi, atau kalian bisa klik notifikasi di atas ya. Mungkin segini dulu untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya An and see you on next video. Bye bye.